Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Dipersilakan. Jemaat menyanyi dari NKB 184 bait 1. Kita akan masuk dalam doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami dan kuatkan, teguhkan iman kami, serta beri kami hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan dengarkan pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1-7 dengan perikop Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Harasot Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesi di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Jebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas pasal 11 ayat yang ke-8.
kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 bait 1. Akan memimpin kita dalam doa syafaat. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan. Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan ditentukan untuk kita hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang 30. Sebelum saya membacakannya untuk kita, mari kita bersatu di dalam doa kita. Bapa di surga, kami bersyukur karena sampai hari ini Kau masih menjaga, memelihara, memberkati hidup dan kehidupan kami. Sebagaimana kami ada saat ini, Tuhan, Kau sudah hadirkan kami di gedung gereja ini untuk ambil bagian dalam persekutuan dan ibadah. Kebenaran firman Tuhan sebentar mau kami baca dan ingin kami pahami. Kuasa Roh Kudus Tuhan dihadirkan bagi kami agar kami mampu mengerti kehendak. Ampuni Bapa kami dari dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-30. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membacanya. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab atau di HP-nya ada naskah Alkitab, atau yang masih matanya agak jelas melihat tulisan di depan, boleh. Kalau bagi yang tidak bisa, mungkin membaca dalam hati barangkali. Kita buka Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 berbunyi demikian. Perumpamaan tentang talenta. Ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana
dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat neraka dan kertas gigi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perumpamaan tentang talenta, saya memberi judul Jalani dengan setia dan bersyukur karena waktu adalah kesempatan. Saudara, nas ini tidak asing lagi mungkin di pendengaran kita semuanya. Apa itu talenta? Berapa satu talenta? Kita akan melihat sepintas ke arah situ. Yang pertama, talenta adalah ukuran timbangan. Ketika dia ada ukuran timbangan, maka satu talenta sama dengan 32 kilogram. Ada beberapa versi. Jadi kalau talenta pada saat itu menjadi alat tukar adalah emas, berarti satu talenta sama dengan 32 kilogram emas. Kira-kira kredit Bapak Ibu Saudara. Menrega sama saya tuh, Ibu Eri pernah posting larang mereka berlaut harga emas gitu. Jadi bisa dihitung berapa M satu talenta itu tadi. Barangkali bagaimana kalau dia ada 5 talenta, berapa modal yang diberikan? Kalau kita melihat situ, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada beberapa bagian yang mau kita lihat dari nas ini. Bagian yang pertama, bagaimana Tuhan mempercayakan segala sesuatu kepada manusia. Talenta tidak hanya dilihat bahwa itu adalah talentanya bernyanyi, bermain musik, berkata-kata, atau ada hal lain yang menjadi khusus dia dari orang lain. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini boleh kita lakukan segenap diri kita. Ini adalah karunia-Nya Tuhan yang Tuhan inginkan bahwa dalam diri kita ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak hanya untuk kita nikmati sendiri, tapi bagaimana untuk kita pakai dengan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada yang mengatakan Tuhan itu kurang adil. Kenapa ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, dan ada yang diberi 1? Dalam ayat yang ke-15 dari nas kita dikatakan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi menurut kita bahwa keadilan itu harus sama. Tetapi yang menurut Tuhan, keadilan yang sesungguhnya ketika diberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya, itulah keadilan yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, di sisi lain, pemberian karunia itu tadi atau pemberian talenta itu tadi adalah otoritasnya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak hanya berhenti pada berapa yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Kita sendiri cek seperti apa sih yang Tuhan sudah kasih buat kita. Kita lihat sikap dari orang yang menerima talenta. Sikap yang pertama, yang menerima 5 talenta dan yang menerima 2 talenta menyambut baik. Menyambut baik talenta itu tadi. Dan dia mengusahakannya, ia mengembangkannya sehingga menjadi 2 kali lipat. Yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4. Karena dia kerjakan. Lalu bagaimana sikap yang menerima 1 talenta? Ia kurang bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan beri di dalam dirinya. Ia menjadi orang yang malas. Ia takut gagal. Bahkan ia juga berpikiran negatif, mengatakan bahwa tuannya memetik di tempat yang bukan dia dan lain sebagainya, dan mengatakan tuannya itu adalah Tuhan yang kejam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari sikap si penerima talenta ini tadi, kita juga melihat bagaimana sikap si pemberi talenta itu, sikap Tuhan. Yang pertama, Tuhan ini punya sikap luar biasa terhadap yang menerima 5 dan 2 talenta. Ia puji.
hamba yang baik dan setia. Jadi kalau dia adalah hamba yang baik dan hamba yang setia, ia menerima dengan sukacita dan dia melakukannya dengan baik. Dan tidak hanya berhenti pada dia dapat pujian dari sang tuannya, tapi sang tuan pun akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi dan diajak untuk masuk dalam kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terhadap penerima satu talenta, Tuhan marah. Hai hamba yang jahat dan malas. Dia tidak hanya jahat dengan pikiran-pikiran negatifnya, tapi rupanya dia tidak mau berbuat berarti dia. Tuhan tidak senang dengan hal yang seperti itu. Dan dikatakan tidak hanya kemarahan yang dia terima, tapi dikatakan dia adalah orang yang tidak berguna. Dan tidak hanya berhenti pada dicap pada orang yang tidak berguna, ia pun dicampakkan ke dalam sebuah lahan, di mana ada retak dan ketat. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa catatan yang saya buat berkaitan dengan mas ini. Yang pertama, maksud melewati pemberian talenta dalam hidup kita ini. Pemberian kasih karunia dalam hidup kita ini masing-masing tidak sama sesuai dengan kemampuan. Sekarang apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita sudah kita buat, alirkan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ingat dulu Bapak Haris mendidik ada beberapa anak kita di sini untuk bermain musik. Ika dengan Efrim salah satu di antaranya dan anak-anak kita yang lainnya juga dia ajar. Apakah ia merasa rugi mengajar justru menjadi kebanggaan yang luar biasa. Oleh sebab itu, ketika kita punya talenta dan karunia kita bagikan kepada orang lain, maka kita pun akan menjadi bahagia yang luar biasa. Tidak ada yang saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa arti dari nas ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan itu tidak hanya pemilik talenta, tapi juga pemilik hidup kita. Karena Dia adalah pemilik hidup kita, pemilik segenap karunia di dalam diri kita, maka kita harus melakukan sesuatu karena saatnya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita titipkan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua, kenapa Ia memberi berbeda kepada hamba-hamba tadi 5, 2, dan 1? Karena Ia berkenan siapa hambanya. Ia tahu persis kemampuan si A ini begini, kemampuan si B ini begini, kemampuan si C begini. Ia tahu persis karena Ia pemilik kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau demikian, mari kita gali apa yang ada pada diri kita saat ini. Jangan berhenti pada diri kita, tapi mari kita alirkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga itu menjadi kebahagiaan Tuhan. Ketika Ia menganugerahkan yang luar biasa dalam diri kita, sehingga kita bisa transferkan, alirkan kepada orang-orang di sekitar kita, maka itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Yang selanjutnya sebagai si pemberi modal, dalam artian bahasa modal, bisa saya buat si pemberi talenta itu dan dia meminta pertanggungjawaban. Dan saat dia meminta pertanggungjawaban itu adalah waktunya dia, waktunya Tuhan, waktunya si Tuhan. Dia tidak mengatakan sekian tahun saya dalam jalan, nanti akan saya kembali. Tidak. Tetapi ketika dia kembali, dia minta pertanggungjawaban dari kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari respon ketiga orang hamba ini tadi, mari kita juga melihat siapa diri kita. Ketika pemberian talenta ini sudah dianugerahkan dalam hidup kita, kita percaya, kita mengamininya, kita meresponnya. Hal yang pertama yang diminta adalah segera.
melakukan sesuatu, bukan lagi. Narai wanita bahasa Dayak itu karya. Jangan kita dicap menjadi orang yang karya. Misalnya pendeta, yuk, Bu pendeta, anu karya. Nanti kita dicap menjadi pendeta yang karya. Mudah-mudahan dia ya. Begitu penatua diakon diajak jadi karya. Nanti kita dicap penatua diakon karya. Tidak segera, tidak langsung tanggap. Begitu juga dengan jemaat, ketika diajak begini dan begitu kali itu menjadi jemaat yang kali ini nanti, maka kita akan tahu ketika pertanggungjawaban kita dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada saya punya teman kemarin ngobrol-ngobrol. Dia punya teman katanya dicap Bapak Karehon. Karena setiap ada usulan, setiap ada anjuran Karehon, nggak tahu juga asal alasannya. Jadi akhirnya tidak segera, walaupun dalam situasi. Jadi ada hal-hal yang harus segera ketika kita diberi kepercayaan, sehingga ketika kita segera menangani maka tanggung jawab selanjutnya juga akan berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menjalankan kasih karunia atau talenta kita, kebaikan harus ada dalam pemikiran yang positif harus ada dalam diri kita. Kalau pemikiran negatif hadir dalam diri kita, percuma saya melakukan ini, yang penting siapa? Pertama saya mengusahakan uang ini atau talenta ini tadi, modal ini tadi, yang untungnya saya bukan saya. Ya yang menikmati saya yang capek. Itu kan pikiran ini. Jadi kebaikan dalam hati sebagai seorang hamba itu adalah modal yang luar biasa. Ketulusan dan kesetiaan. Saudara-saudara, dalam kesetiaan pula, dalam situasi apapun harus rajin dan tekun, kerja keras. Tuhan atau Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Di sisi lain juga harus tunduk dan setia kepada kedaulatannya Tuhan, si pemberi kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melewati nasihat ini kita boleh melihat apa yang harus kita lakukan. Hari ini adalah minggu yang kedua kita ibadah tetap muka di gereja pada masa pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudara, saya bersyukur kalau hari ini kursi hampir penuh ya. Minggu kemarin ada banyak yang pulang dan puji Tuhan ada yang baju belang-belang. Dari mana? Oh, dari Korea. Aman. Aman? Aman. Betapa belum akan juga. Apalagi pendetanya aman. Amin kan? Ya. Semangat ya. Kalau enggak pandemi mungkin nggak ibadah di sini beliau. Oh iya ya. Mudah-mudahan setelah pandemi juga bisa berdatangan baju belang-belang. Apalagi yang coklat-coklat atau warna apalagi ya. Ya saudara-saudara, ini adalah kali yang kedua dan saya punya kerinduan, sangat-sangat rindu ibadah tatap muka dengan jemaat. Dalam situasi keterbatasan, meskipun saya tidak bisa melihat senyum Bapak Ibu oleh tertutup. Kalau saya mohon maaf, saya buka dulu karena kalau tidak saya buka nanti kacamata saya kabur, saya tidak bisa melihat tulisan saya dengan Bapak Ibu. Ya, jadi saya yakin Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita dan semangat. Saya berharap 2 minggu berikutnya kita tetap semangat kembali. Minggu yang ketiga sama seperti hari ini, hampir semua porsi terisi sesuai dengan target yang sudah dibuat oleh seluruh tim mobil. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak tahu, saya sudah ngobrol dengan teman saya ada yang di Banjarmasin dan di tempat-tempat lain. Apakah bulan Desember kita bisa berangkat? Mereka mengatakan masih belum. Lalu saya dari Penetua Sinar Kasih juga bertanya bagaimana Batang Pamelu. Lalu apa yang saya jawab? Mahi lagi kali ini. Bahasa Maanyan saya. Bagi belang-belang tak bahasa Maanyan. Oh nanti saya terjemah. Jadi langsung dijawab sama teman saya. Amun sana kali ini mereka tak minta, tapi nak mungkin itu bahasa. Jadi maksudnya belum ada tanda. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita punya keyakinan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Diberikan kita kesehatan, kekuatan, kasih karunia, dan Tuhan sudah berikan apa yang membuat kita telah
punya semangat untuk menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berharap pandemi COVID-19 segera berlalu dari kehidupan bangsa ini, tapi jangan biarkan masalah ini membuat kita tidak mampu berbuat yang indah di mata Tuhan. Melewati masa hari ini juga ya Tuhan, dan Tuhan memberikan kita semangat untuk menjalani kehidupan ini. Bagaimana kerahiman Allah yang ada dalam diri kita, yang dikasih karunia Allah akan memampukan kita untuk mengabdi sebagai abdi Allah dalam hidup ini. Dan biarlah belas kasih sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita sehingga kita masih ada saat ini sebagaimana kita ada, akan kita tunjukkan kepada sesama kita. Kita tetap kuat dan bersemangat. Dan hari ini akan ada dilaksanakan penyerahan anak dalam baptisan kudus. Selamat buat keluarga yang akan menyerahkan anaknya dalam baptisan kudus. Apapun yang terjadi, mungkin saya kira program keluarga udah lama ya menyerahkan anak di dalam baptisan kudus. Dan sudah tarik keluar bukit, dia sampai tarik. Jadi mungkin kita yakin aja deh Pak ya. Kita yakin Tuhan akan memberikan pertumbuhan yang baik bagi saat ini, karena Tuhan memberikan yang terbaik dalam diri keluarga kita semua. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam saat dan sejenak. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Bahwa ada kasih karunia, ada talenta yang luar biasa yang sudah Tuhan percayakan dalam diri kita, dalam hidup kita. Dan sudahkah itu kita gali? Sudahkah itu kita kembangkan? Sudahkah kita alirkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Dan sudah siapkah kita saat ini ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban dari kita? Dalam renungan hari ini memberikan kita terus semangat untuk menjalani kehidupan ini, karena kasih karunia Tuhan sudah dianugerahkan di dalam Yesus Kristus buat kita, dan harus kita untuk menyatakan sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama melaksanakan baptisan kudus untuk Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya dalam baptisan kudus. Silakan maju ke depan dengan para saksi. Bapak Ibu penetua yang sudah mempersiapkan segala Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saudara ini datang ke sini sebab menjadi anggota jemaat Tuhan dan dibaptiskan menurut pesan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita mendengar pesan Tuhan Yesus Kristus sendiri tentang baptisan kudus itu demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Firman Allah menyaksikan kepada kita bahwa kita telah dilahirkan dalam dosa dan karena itu akan binasa kalau tidak disucikan dan dilahirkan kembali.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Menurut pesan Tuhan Yesus Kristus di atas, saudara-saudara akan mendapat kampunan dosa oleh Roh Kudus. Kampunan itu hanya didapat oleh orang-orang yang percaya dan penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka orang percaya itu dijadikan baru, ia meninggalkan segala dosa dan kejahatan serta rajin dan taat menurut firman Tuhan sepanjang hidupnya. Mari saudara-saudara, anugerah Tuhan Allah itu bukan untuk kita yang sudah dewasa saja, tapi juga untuk anak-anak kita. Karena demikianlah sabda Tuhan Yesus, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami dan anak-anak kami. Kami menyerahkan saudara kami yang mau dibaptiskan ini ke dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan ampunilah dosanya oleh darah anak-Mu Yesus Kristus yang kudus itu. Berilah kekuatan agar mereka hidup dalam iman yang benar serta meninggalkan kehidupan yang lama. Ya Tuhan, memberikan mereka Roh Kudus agar mereka menjadi anak-Mu yang setia untuk selama-lamanya. Amin. Kepada Bapak, Ibu, Saudara, saya bertanya orang tua dan saksi karena anak ini belum sadar akan dirinya. Pertanyaan yang pertama, adakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan iman kita orang Kristen? Jawablah. Ya. Apakah saudara meminta agar anak ini dibaptiskan atas dasar pengakuan iman Kristen? Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara dan mengajar anak ini menurut kepercayaan kita supaya mentaati firman Tuhan? Jawablah. Inara, silakan maju Inara. Bapak Ibu silahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Kita naikkan sapaan kita. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapak di sorga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena Kau sangat baik dan sungguh baik bagi kami. Hari ini Tuhan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Melalui perumpamaan yang Kau paparkan kepada kami, yang Kau tujukan kepada para murid-Mu. Dan hari ini ditujukan kepada kami semuanya, di mana Kau mengingatkan kami bahwa dalam diri kami ada kasih karunia yang sudah Tuhan nyatakan. Dan sebagai manusia dalam penerimaan kami dituntut untuk melaksanakan tugas dan amanah itu, untuk memberitakan kasih karunia Tuhan itu bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga ketika saatnya Tuhan meminta kami untuk mempertanggungjawabkan, maka kami akan bisa berbuat dan mendapat pujian. Dan tidak hanya mendapat pujian, tapi mendapat tempat yang sukacita, pesta yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kami dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga buat kebenaran firman. Jangan biarkan kami menjadi seorang hamba yang malas dan jahat, tapi marilah kami menjadi hamba yang setia, sehingga kami mampu melakukan yang terbaik dari dunia. Terima kasih Bapak di surga buat kebenaran firman-Mu itu mencerahkan dalam hati dan pikiran kami, sehingga boleh kami menyatakan di sepanjang perjalanan. Bapak di surga, Bapak kami dalam Yesus Kristus,
jumlah yang terbatas. Ya sudah diatur sedemikian rupa yang tepat. Bapak di surga biar tadi melewati minggu yang kedua itu juga Tuhan Engkau hadir memberkati kami. Ketika saat ini ya Tuhan ada banyak jemaat yang hadir bersama-sama dalam kerinduan yang sama untuk bergabung bersama-sama dalam ibadah ini. Dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, Tuhan Kau memberikan kami terus semangat, kekuatan, anugerah berkat kesehatan dan iman tubuh ya Tuhan, sehingga kami tetap mampu berdiri kokoh ya Tuhan untuk melayani satu dengan yang lain, melaksanakan ibadah dan bersyukur Tuhan. Oleh sebab itu atas setiap hamba Tuhan yang ada di tempat ini Kau berkati, baik itu para pendeta, ketua dan diakon, guru agama, guru sekolah minggu, pemain musik, pemandu waktu, bahkan operator LCD dan semua yang terlibat di dalamnya. Bahkan seluruh sidang jemaat yang merindu beribadah di gereja ini Tuhan yang Kau berkati, sehingga kami tetap sehat di dalam-Mu. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, demikian juga ya Tuhan dalam ibadah-Mu yang berpuas di masa pandemi ini ya Tuhan, ada seorang anak yang sudah kami serahkan dalam baptisan. Engkau berkati naik Tuhan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Berikan dia kesehatan, kekuatan ya Tuhan, berikan kecerdasan dan kepintaran. Dan biar ia tetap menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga. Berkati orang tuanya Tuhan, ayah dan ibunya Tuhan, dan seluruh keluarga. Biar rezeki terus mengalir di sepanjang kehidupan mereka. Bapa di surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami menserahkan bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini ya Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang terjadi di bumi Indonesia, bahkan di dunia ini ya Tuhan. Pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarilah kami boleh belajar dan tunjukkan bagi kami ya Tuhan apa rencana Tuhan melewati pandemi ini di tengah-tengah bangsa. Khusus wilayah Palangkaraya dan sekitarnya Tuhan. Engkau hadir di dalamnya Tuhan, memberikan kami kekebalan tubuh. Vaksin yang sudah direncanakan akan diberikan kepada masyarakat ya Tuhan, Engkau berkati agar benar-benar aman. Karena kami yakin dan percaya semua penyakit pasti ada obatnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau pakai orang-orang yang memiliki kecerdasan dan kepintaran dan komitmen untuk itu ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, biarlah suasana aman damai dihadirkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia, Republik Palangkaraya, Kalimantan Timur. Bapak di surga, Bapak kami dalam Yesus Kristus, ketika saat ini ya Tuhan, calon gubernur kami ya Tuhan sedang mempersiapkan dirinya. Tuhan Engkau memberkati siapapun nanti mereka yang akan dipilih oleh masyarakat, biar dia mampu menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Kuasai mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar mereka boleh berevaluasi apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan, sehingga kemajuan di bumi Kalimantan Timur ini boleh tercapai. Berikan kesehatan bagi mereka masing-masing ya Tuhan. Berilah kecerdasan, kemampuan dan roh hikmat, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri secara matang. Terima kasih Bapak di surga, berkat seluruh warga masyarakat. Agar warga masyarakat juga diberikan kemampuan, kecerdasan untuk memilih yang terbaik demi kemuliaan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga buat semuanya. Kami juga mau serahkan saudara kami yang mengalami sakit, baik terbaring di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing, atau yang datang ke gereja di dalam keadaan vaksin. Engkau memberkati mereka masing-masing, memberikan kekuatan dan semangat, dan biarlah menunjukkan bagi mereka hati yang gembira ya Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Terima kasih Bapak di surga, kami juga mau serahkan saudara-saudara kami yang harus bekerja di rumah sakit, baik tim medis maupun tim yang lainnya Tuhan. Untuk memberkati mereka tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Demikian saudara-saudara kami bagian dari aparat keamanan yang Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam kasih dan anugerah, agar mereka juga tetap mampu berdiri kokoh di tengah-tengah situasi apapun yang mereka hadapi. Rumah tangga dan keluarga kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Suami, istri dan anak-anak kami Tuhan, Kau berkati, baik yang dekat dengan kami maupun yang jauh dari kami. Dan Kau pelihara dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Kesehatan, kekuatan meliputi keluarga kami, dan ajarlah kami melewati keluarga kecil kami untuk setia memuliakan nama. Terima kasih Bapak di surga buat semuanya. Kami berserah kasih dalam usaha dan kerja kami masing-masing. Engkau memberkati kami dalam setiap usaha dan kerja kami, sehingga rezeki mengalir dalam hidup kami. Dan ajarilah kami untuk mengucap syukur di dalam. Ketika ada saudara-saudara kami yang harus kehilangan
Terima kasih kepada Ibu Pendeta Itayani Tidalip yang sudah melayani kita dalam pemberitaan firman dan juga sudah memimpin kita dalam doa syafaat, bahkan tadi telah melaksanakan baptisan kudus untuk keluarga yang membaptiskan anaknya. Dan Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita menyerahkan persembahan syukur kita. Nas pengantar saya bacakan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302, bait 1 dan seterusnya. Kita memasuki pengakuan iman dan berkat Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi Haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga
Terima kasih selamat